Halo kaum intelektual sekalian. Mungkin Anda yang nonton video ini berpikir bahwa logout yang saya masuk itu adalah logout agama mayoritas di Konoha. Enggak, guys. Jadi hari logout nasional yang saya masuk itu adalah logout dari ajaran-ajaran agama yang terdistorsi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa agama-agama zaman sekarang ini terdistorsi? Jadi kalau boleh jujur ya, agama-agama zaman sekarang ini sangat terdistorsi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jadi gini, waktu agama itu diciptakan ya, abad pertama, abad ketujuh dan lain sebagainya. Kalau kita bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang, nilai-nilai agama itu sudah jauh berbeda, sudah sangat jauh berbeda, melenceng. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah agama yang kita anut sekarang ini sama seperti agama waktu pertama kali diciptakan? Lalu, kenapa ada perbedaan yang sangat signifikan? Jadi kalau saya perhatikan itu sangat-sangat signifikan ya perbedaannya, bagaikan bumi dan langit. Jadi itu yang saya maksud dengan logout dari agama yang tidak relevan di zaman sekarang ini ya. Makanya ada istilah logout nasional, hari logout nasional. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa agama-agama kita zaman sekarang ini sudah terdistorsi atau sudah jauh berbeda dengan agama zaman dulu? Apa alasannya? Kenapa saya mengatakan bahwa agama zaman dulu dengan zaman sekarang ini sudah jauh berbeda? Kita ambil contoh misalnya ya, kalau kita melihat data misalnya. Kita ambil contoh seperti agama Kristen misalnya. Kita mulai daripada agama Kristen ya, nanti juga saya akan bahas dengan agama-agama yang ada di Indonesia ya, 6 agama yang ada di Indonesia. Semua agama yang ada di Indonesia ini ya, dan agama lokal juga seperti itu ya. Ada semacam distorsi. Kita mulai daripada agama Kristen. Agama Kristen pertama kali muncul itu di abad pertama. Apakah agama Kristen ini sama seperti dulu gitu? Enggak, sudah jauh berbeda. Sedangkan Kristen Protestan dengan Katolik juga sudah ada perbedaan. Protestan juga sudah banyak perbedaan. Ada yang karismatik, ada yang Pentakosta, ada yang Advent, ya, dan lain sebagainya. Ada macam-macam ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada perbedaan yang sangat signifikan ya? Kalau kita mau membuka pikiran gitu ya, tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang untuk tidak percaya agama ya. Ya karena pada dasarnya agama itu kan irasional, bukan rasional. Jangan baper dulu ya kalau saya mengatakan seperti ini ya. Kenapa saya mengatakan bahwa agama itu rasional? Karena agama itu kan berdasarkan keyakinan. Apakah agama itu logis? Ya logis bagi pengaruhnya masing-masing. Kalau kita runut satu-satu misalnya dari awal sampai ujung itu kan irasional. Bukan berarti saya mengatakan agama itu sesat. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi kalau boleh jujur-jujuran gitu ya. Cuma kan warga Konoha tidak menghargai orang yang jujur ya. Pasti nanti saya disesat, kamu mau ngajak orang jadi PKI ya gitu. Di Konoha itu susah ya, makanya kita nggak maju-maju karena seperti ini guys. Kita selalu menghakimi seseorang itu sebelum mengetahui yang sebenarnya gitu ya. Jadi kita tuh berpikir itu hitam dan putih, nggak boleh hitam dan putih guys. Ada warna yang lain gitu, ada warna abu-abu, ada warna merah, ada warna kuning dan lain sebagainya. Jadi di video ini saya memberikan warna yang lain gitu, selain warna yang kita ketahui seputar agama. Kemudian apa alasan lain kenapa agama itu terdistorsi? Ya, dalam agama Kristen itu ada yang namanya kepentingan politik. Sangat. Apakah agama Kristen itu dipengaruhi kepentingan politik? Sangat. Dari mana asal muasalnya? Ya ketika agama Kristen ini sangat berkembang di Eropa, Romawi, itu mempengaruhi. Jadi dulu di Perancis, pemuka-pemuka agama Kristen itu, mohon maaf ya bagi teman-teman yang Kristen, mereka menganggap bahwa raja itu adalah titisan Tuhan. Ya, dan mereka juga bersaksi seperti itu. Makanya Raja Louis yang di Prancis itu mengatakan bahwa kepala saya ini adalah kepala titisan Tuhan. Saya tidak akan bisa dilengsarkan. Maka ada istilah revolusi Prancis. Ini juga dipengaruhi oleh pemuka-pemuka agama. Enggak semua pemuka agama Kristen ya, saya tidak menjernalisir ya, tapi pada faktanya seperti itu. Apakah agama Kristen ini sudah terkontaminasi dengan politik? Sudah. Kalau saya perhatikan, sudah. Bahkan kalau di Indonesia itu ya, kalau saya perhatikan itu ya,
di daerah-daerah mayoritas Kristen, bupati-bupatinya itu mereka pindah-pindah tahu gerejanya. Kalau lagi kampanye gitu, jujuran aja deh, jangan ditutupin ya. Saya nggak suka yang munafik-munafik. Ya, saya nggak berpihak pada agama tertentu ya. Saya harus benar-benar jujur gitu, biar apa? Biar ada kemajuan gitu. Ya, apakah seperti ini terjadi di luar negeri, di negara maju? Enggak. Kalau bupati-bupati di Indonesia kalau saya perhatikan ya, misalnya ini kampanye kan, ya minggu ini gerejanya contoh misalnya di HKBP ya, kemudian nanti gereja lagi di Katolik gitu minggu depan lagi. Kemudian gereja lagi nanti di Pentakosta. Ya mereka tujuannya apa? Tujuannya karena meraup suara lah, karena bupati berpikir bahwa orang Indonesia itu masih sangat-sangat agamis sekali gitu, sangat peduli dengan agama, sehingga untuk meraup suara ya caranya seperti itu. Politisi itu kan sama seperti misalnya pengusaha gitu atau pedagang. Kalau pedagang itu misalnya nih ya, dia beragama Kristen, lalu pelanggannya itu agama Islam misalnya. Lalu agama Islam ini nanya, apakah ada peci gitu? Ada peci nggak? Ada tasbih nggak? Apa salahnya kalau kita jualan tasbih ya kan? Walaupun agama kita Kristen namanya jualan ya kan? Sama seperti itu, politisi juga seperti itu berpikirnya. Sama seperti itu guys. Koko jualan tasbih gitu, itu perumpamannya. Koko jualan tasbih, banyak tuh. Apakah karena Koko itu masuk Islam? Enggak juga, tapi mereka jualan tasbih. Sama seperti perumpamannya guys ya. Jadi di Indonesia itu ada kok bupati-bupati yang mayoritas di Kristen itu seperti itu kalau saya perhatikan ya. Enggak jauh beda sebenarnya ya. Cuman enggak dibongkar aja gitu ya. Enggak ada yang berani bongkar gitu selain saya. Makanya saya juga nanti pasti dihujat nanti ya kalau saya ngomong seperti ini ya. Kemudian kalau kita bandingkan misalnya di luar negeri, apakah ada seperti ini? Nggak ada. Nggak ada tuh misalnya di Eropa kampanye, mereka dari gereja ke gereja gitu ya. Nggak ada. Nggak ada tuh. Bahkan gereja di Jerman itu kan sudah banyak yang tutup ya. Mereka gereja cuma sekali sebulan doang. Itu pun susah sekali ya. Itu pada faktanya guys ya. Namun anehnya, semakin mereka malas gereja, mereka semakin maju gitu, semakin humanisme gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah orang semakin beragama itu semakin tidak humanis gitu? Coba tulis di kolom komentar ya. Ini menurut pengamatan saya pribadi ya, boleh dibantah, boleh tidak ya. Saya tidak membenci yang namanya agama ya, tapi kadangkala orang yang beragama itu tidak punya pola pikir terbuka gitu. Karena apa? Karena pikirannya sudah terdogma atau terdoktrin. Kemudian agama Kristen zaman dulu sudah beda zaman sekarang. Zaman dulu itu agama Kristen itu mengharamkan babi guys. Ya, mereka nggak makan babi dulu. Karena apa? Karena agama Kristen ini sudah menyebar ke seluruh dunia ya. Kemudian ke negara-negara Eropa. Nah, di Eropa lah agama Kristen itu ibaratnya nih ya, ada sebuah barang misalnya nih ya. Di Eropa lah disempurnakan gitu, dicuci gitu ya. Apa yang boleh, apa enggak gitu. Dari Eropa lah. Jadi rata-rata Kristen yang ada di Indonesia itu kan dari Eropa, dari Jerman ya, rata-rata. Sehingga apa? Sehingga orang Kristen makan babi. Kalau di kitab suci mah kan nggak tertulis ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa seperti itu? Kok bisa berubah-berubah gitu zaman dulu? Sama seperti ini guys ya. Ada misalnya nih sungai, lalu sungai ini ditutup misalnya nih ya. Saya bikin perumpamaan ya, sungai sekitar 5 kilometer misalnya. Lalu dikasih air dari atas nih, ditetesin dari atas gitu, dari hulu sampai ke hilir gitu. Ya, katakanlah sungai ini kering gitu. Lalu dikasih air misalnya 10 drum misalnya. Nah, maka air ini akan sampai ke bawah itu tidak 10 drum lagi. Ada semacam distorsi. Karena apa? Karena kadang airnya termakan tempat ya, kemudian ada mungkin dialirin ke tempat yang lain dan sebagainya. Jadi nggak sama seperti yang dari hulu ke hilir gitu jumlahnya. Agama juga seperti itu kalau kita jeli, kalau kita pelajari ya. Itu saya perhatikan ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak mengatakan yang saya katakan ini paling sempurna ya. Boleh dibantah, nggak jadi masalah. Saya bukan anti kritik ya. Saya mengajak yang video untuk berpikirnya itu jangan hitam putih gitu. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa agama itu dari dulu itu ada perubahan yang sangat signifikan. Alasannya itu karena penafsiran guys.
Jadi penafsiran orang itu kan beda-beda. Nah, kenapa agama itu multitafsir? Kenapa ayat itu multitafsir? Ya karena agama itu kan bukan suatu ranah yang logis gitu. Contoh misalnya nih ya, ada misalnya nih penemuan tentang Big Bang misalnya, penemuan tentang teknologi misalnya. Kan ada bukunya tuh biasanya ya, ada buku panduannya. Jadi buku panduan itu nggak boleh salah tafsir. Kalau salah tafsir ya salah. Contoh misalnya nih, ya cara bikin peyek misalnya, atau cara bikin bolu misalnya. Ada penemuan misalnya, ada bolu yang sangat enak sekali gitu. Terus ada ingredientnya misalnya, ada bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Jadi agama itu nggak seperti itu. Kalau misalnya kita bikin bolu kan takarannya harus pas gitu. Kalau nggak pas berarti nggak enak gitu. Agama nggak seperti itu guys. Kenapa? Karena nggak ada ingredient gitu. Oh segini takarannya nggak ada seperti itu. Ayat itu kan multitafsir, bisa ditafsirkan terutama agama Samawi ya, kalau saya perhatikan ya. Mohon maaf bagi teman-teman yang Kristen ya. Agama itu kan multitafsir. Makanya dalam agama Kristen itu kan ada yang mengatakan bahwa bumi itu datar, ada yang mengatakan bumi bulat. Kenapa? Karena multitafsir. Kadangkala ya, ayat yang satu dengan ayat lainnya itu kontradiktif gitu, kalau boleh jujur ya. Ya kan? Sama seperti misalnya teori makan babi misalnya. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa yang haram itu, yang najis itu adalah yang keluar dari mulutmu gitu. Di sisi lain ada yang mengatakan haram bagimu makan babi gitu, atau binatang yang bermamah biak gitu, ya seperti babi gitu. Jadi kontradiktif satu sama lain. Kalau boleh jujur ya, cuman kan orang Indonesia itu kan benci orang yang jujur. Saya ngajak yang untuk melihat sesuatu warna yang lain gitu, jangan cuman putih hitam gitu ya. Karena kalau boleh jujur ya, saya dulu punya pacar yang sangat-sangat rajin dalam beribadah. Dulu ya. Tapi dia itu sebenarnya bidan ya. Jadi mantan pacarnya itu bidan guys. Saya tuh sering pacaran sama anak kesehatan, saya juga nggak tahu ya kenapa. Istri saya sekarang ini juga anak kesehatan. Nah, dia tuh anak kesehatan sebenarnya kan dia berpikirnya tuh logis banget ya. Sains banget gitu. Tapi dia tuh rajin banget beribadah, sangat rajin. Jadi kalau kita nggak beribadah itu dimarahin, di pokoknya direpetin gitu. Ya, makanya saya putusin gitu zaman dulu. Kalau kita ibadah itu harus dipoto gitu, kita ibadah. Menurut saya itu namanya doktrin hitam putih gitu. Jadi saya nggak mau yang nonton video seperti ini ya. Nggak boleh berpikirnya itu hitam putih. Kalau nggak hitam putih nggak boleh seperti ada warna yang lain gitu. Ada orang yang nggak ibadah tapi dia ibadahnya itu secara nyata. Misalnya nih ya, contoh misalnya dia menemukan penemuan terbaru misalnya, itu kan ibadah itu. Penemuan terbaru yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia misalnya, itu kan ibadah. Ibadah itu nggak harus melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Itu namanya hitam putih. Ya. Tapi nanti saya akan banyak dihujat nih kalau saya ngomong seperti ini. Karena apa? Karena hal seperti ini tidak biasa di Konoha, guys. Kemudian ya, kalau misalnya kita bergeser terhadap agama mayoritas di Konoha misalnya. Jadi agama mayoritas di Konoha itu kan lahir di abad ke-7 menurut catatan sejarah ya. Walaupun mereka mengatakan bahwa mereka itu sudah ada di zaman Adam misalnya ya. Tapi kan itu kan nggak ada bukti datanya kan, nggak ada prasastinya. Jadi dari abad ke-7 agama mayoritas di Konoha baru muncul kan. Nah, waktu agama mayoritas di Konoha ini muncul di abad ke-7 setelah nabinya meninggal ya. Nabi yang sangat berpengaruh gitu, nabi yang diagungkan, nabi yang mulia bagi agama mayoritas di Konoha. Ketika meninggal, maka pecah tuh jadi dua bagian ya, Sunni dan Syiah. Kenapa bisa pecah? Karena faktor apa? Faktor politik. Jadi makanya dari dulu agama itu sampai sekarang sudah ada banyak distorsi gitu. Kemudian kalau misalnya nanya, kamu tuh agama Islam apa? Oh saya agama Islam Syiah, Sunni gitu. Nah kamu Sunni apa gitu? Ada lagi tuh ya aliran-alirannya. Imamnya apa? Hambali kah? Imam Syafi'i? Dan lain sebagainya. Jadi ada banyak itu ya alirannya. Kemudian nanti ya kamu Imam Syafi'i ya imamnya. Oh kamu Imam Syafi'i. Lalu kamu aliran apa lagi gitu? Apakah kamu Wahabi? Apakah kamu alirannya itu Muhammadiyah? Apakah NU? Ada alirannya guys.
Kenapa bisa ada aliran seperti ini? Seperti yang saya katakan tadi itu ada semacam distorsi. Ketika agama itu muncul sampai sekarang itu ada distorsi. Seperti yang saya ibaratkan tadi itu, ibaratnya sungai yang kering dikasih air 10 drum, maka ke hilir itu nggak sampai 10 drum, mungkin 1 drum, 2 drum gitu. Jadi ada semacam distorsi. Dalam agama itu ada semacam distorsi. Ya kan? Makanya ada yang namanya penafsiran-penafsiran gitu. Bahkan kadangkala penafsiran ini dibelokkan untuk kepentingan tertentu. Jadi saya ngajak yang nonton video ini teman-teman muslim ya, mohon maaf ya. Saya ngajak yang nonton video ini untuk berpikir itu jangan hitam putih gitu. Ada warna yang lain gitu. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, agama muslim itu kan banyak aliran-aliran gitu. Enggak semuanya tapi ya, kalau saya perhatikan di Konoha itu antar sealiran juga bisa gotok-gotokan gitu. Apalagi yang beda aliran ya kan, apalagi yang beda agama ya kan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena agama itu kan dasarnya kepercayaan, bukan logis, bukan logika. Kalau sains itu kan dasarnya logis, logika. Kalau misalnya nih sains ya, cara bikin HP, kan ada urutannya tuh ya. Kalau urutannya salah berarti HP-nya nggak jadi. Agama nggak seperti itu. Bisa urutannya diputar-putar, dibolak-balik, bisa seperti itu. Kenapa? Karena bukan berdasarkan sains gitu, bukan berdasarkan kebenaran gitu, tapi berdasarkan keyakinan. Agama kan keyakinan. Kalau lu yakin bahwa singa berkepala kambing, ya udah yakinin aja. Agama kan seperti itu. Kenapa saya mengatakan bahwa agama itu keyakinan? Ya karena mereka yakin bahwa surga itu ada, walaupun tidak ada orang yang pulang balik dari surga setelah bumi ini terbentuk miliaran tahun, nggak ada kan. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini nanti saya akan dihujat. Kamu kafir, ya. Dasar kafir, nggak ngerti agama. Bukan seperti itu guys, ada warna yang lain. Makanya saya katakan tadi warna yang lain. Jangan selalu hitam putih gitu. Soalnya kan nggak ada bukti ilmiah yang mengatakan bahwa surga itu ada. Saya tidak mengatakan bahwa surga itu tidak ada ya. Tapi secara ilmiah surga itu kan nggak ada. Mana coba datanya? Kalau ada datanya, saya akan cium kaki orang yang memberikan datanya. Kalau datanya akurat gitu. Kalau sumbernya akurat. Mana risetnya? Kan nggak ada. Kalau nggak ada risetnya berarti berhak dong kita ngomong bahwa surga itu kan belum terbukti secara ilmiah. Apa salahnya? Cuman hal seperti ini kan sensitif di Konoha. Karena apa? Karena otaknya sudah kegeser-geser gitu. Sudah berlebihan dalam beragama ya. Orang yang fanatik berlebihan dalam beragama itu adalah orang yang kelainan jiwa guys. Itu menurut data ya, menurut Halodoc ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya. Marahlah sama Halodoc ya. Maksudnya Halodoc mengatakan bahwa orang yang fanatik itu kelainan mental ya, bukan spesifik agama ya. Kalau misalnya kita fanatik terhadap K-pop misalnya ya, kemudian fanatik terhadap Naruto misalnya, kalau berlebihan misalnya nih ya, maka itu juga kelainan mental gitu, kelainan jiwa ya. Kemudian kita bergeser dengan agama Hindu misalnya, Hindu juga seperti itu kan, aliran Hindu kan banyak tuh ya. Ada, kalau kita perhatikan di India itu ya, ada aliran Hindu yang menerima agnostik gitu, ada yang menerima ateis gitu, ya kan? Ada seperti itu guys. Kemudian agama Buddha misalnya, agama Buddha juga seperti itu, ada aliran-alirannya, ya. Cuman kalau saya perhatikan ya, saya tidak mendukung Buddha ya, saya tidak mendukung Hindu. Kalau saya perhatikan Hindu dan Buddha itu jarang mereka berantem. Kalau Kristen dengan Islam itu kan sering berantem. Dulu perang salib tuh berlapis-lapis, jutaan orang meninggal guys. Hindu sama Buddha itu sangat jarang saya melihatnya. Jadi menurut saya ini nilai plus daripada agama Hindu dengan agama Buddha ya. Karena apa? Karena agama Hindu dan agama Buddha ini sebenarnya bukan agama langit gitu. Bukan berdasarkan pewahyuan. Jadi lebih ke diri sendiri gitu. Agama Buddha itu kan lebih ke diri sendiri. Kalau ada masalah, salahkan diri sendiri dulu deh. Jangan menyalahkan orang lain gitu. Makanya agama Hindu dan Buddha itu nggak pernah berantem, ya, nggak pernah perang agama. Dulu pernah hampir ya di Nusantara, tapi nggak jadi, malah disatukan, yaitu agama Majapahit atau agama Hindu zaman sekarang ini. Ya, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video nih ya, buat teman-teman Kristen atau Muslim ya. Kalau A ya A gitu, kalau B B gitu. Saya tidak mengada-ada, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk beragama Hindu atau beragama Buddha ya. Bagaimana dengan agama lokal misalnya seperti agama Sunda Wiwitan ya, agama Kaharingan, agama Parmalim dan sebagainya. Saya melihatnya ya, ada juga perubahan ya, tapi nggak terlalu signifikan ya. Cenderung dia
stagnan gitu ya. Seperti itu ya, nggak terlalu jauh beda sebenarnya, tapi ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Ada perbedaan juga ya, cuman nggak terlalu mencolok gitu perbedaannya, kalau saya perhatikan. Kenapa? Karena kan agama lokal itu kan nggak terlalu mementingkan yang namanya kitab suci, sehingga tidak ada penafsiran-penafsiran yang multitafsir gitu. Sebenarnya kan asal permasalahannya itu kan penafsiran-penafsiran yang multitafsir, yang suka dibengkok-bengkokkan gitu. Itu yang, bikin sebenarnya agama itu seperti pedang bermata dua gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah penafsiran-penafsiran ini salah atau tidak? Apakah ini hitam putih? Enggak juga sebenarnya. Karena penafsiran itu kan kalau misalnya nih ya 100 atau 200 tahun lagi ada AI misalnya mendominasi di dunia ini, maka pasti ada penafsiran tentang AI, bahwa AI itu tidak haram, AI itu, bagus digunakan. Pasti ada penafsiran-penafsiran seperti itu ya, dari AI itu pasti ada disambung-sambungkan gitu. Penafsiran kan gitu, dicocok-cocokkan kan sebenarnya, kalau boleh jujur. Soalnya kan zaman dulu kan belum ada yang namanya AI. Gimana mau ngambil dalil-dalil kitab suci coba kalau nggak ada, AI di zaman dulu, iya kan? Jadi agama itu pada dasarnya sudah banyak yang distorsi gitu, ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak mengatakan bahwa saya itu kebenaran, enggak. Saya tidak mendoktrin yang nonton video. Saya mengajak yang nonton video untuk berpikir gitu. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.